Bayangkan ada kekuatan gelap dalam diri kalian yang jika dikelola dengan tepat justru menjadi sumber transformasi dan kemuliaan sejati. Sebagian dari perjalanan pengembangan spiritual adalah mengenali kecenderungan setan yang melekat pada kepribadian kalian. Bukan untuk dibuang, melainkan untuk diintegrasikan dan ditransmutasikan menjadi energi positif. Perhatikan perbedaan antara mereka yang telah mengintegrasikan bayangan jiwa dan yang belum. Yang belum terintegrasi cenderung naif, mudah sekali dimanfaatkan, dan kerap merasa resah. Sebaliknya, mereka yang telah menghadapi sisi tergelapnya menjadi pribadi yang lebih berwibawa dan penuh kewibawaan. Mereka ini bak ahli bela diri, berbahaya, namun tak harus menggunakan kekuatannya untuk menebar ancaman. Kehadiran mereka saja sudah memancarkan potensi implisit untuk malapetaka, dan disinilah letak kemuliaannya. Bila kalian tidak berbahaya, kalian tidak pantas disebut mulia, seperti kelinci yang tak mampu berbuat apa-apa kecuali menjadi santapan. Ia sama sekali tidak megah. Namun, apabila kalian adalah monster sekalipun dan memilih untuk tidak melakukan kejahatan, disitulah letak kemuliaan hakiki. Fenomena ini tampak pula dalam tokoh Harry Potter. Ia menyimpan kekurangan, pernah terluka, bahkan memiliki ikatan dengan sihir kegelapan, seperti kemampuan berbicara dengan ular. Namun ia terus melanggar aturan demi kebenaran yang lebih tinggi. Ia dan sahabat-sahabatnya menjadi pembuat onar bukan karena keinginan semata, melainkan karena keyakinan luhur bahwa pelanggaran aturan adalah jalan menuju keadilan. Jadilah monster yang tangguh dalam diri kalian. Kenali, kuasai, dan ubah bayangan menjadi cahaya. Dengan begitu, kalian tidak hanya menjadi pribadi yang berpengaruh, melainkan juga mulia dalam wujud kekuatan sejati. Apabila pahlawan tidak berani melanggar aturan, mereka tidak akan mencapai tujuan tertinggi. Meskipun terdengar paradoksal, gagasan ini sesungguhnya sangat umum dalam mitologi. Seorang pahlawan sejati harus mampu menjadi monster, namun monster yang terkendali, seperti Batman. Intinya, jika kalian bertekad menjadi pejuang, kalian harus memiliki kemampuan untuk menang dan kapasitas untuk melukai lawan saat situasi menuntut. Bukan demi menyakiti semata, melainkan untuk menegakkan keadilan. Kemampuan ini membedakan kalian dari orang jahat, dan justru merupakan langkah penting di jalan menuju pencerahan. Selama puluhan tahun, diskursus masyarakat banyak terfokus pada hak tanpa diimbangi pembahasan tanggung jawab, sehingga muncul kekosongan dalam narasi kehidupan. Padahal, hak dan tanggung jawab adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Dalam tanggung jawablah kebanyakan orang menemukan makna yang menguatkan mereka sepanjang hidup, bukan dalam kesenangan impulsif yang hilang ditiup angin pertama. Dengan mengemban tanggung jawab atas kesejahteraan diri sendiri, berusaha menyatukan keluarga, melayani komunitas, serta menelusuri dan menghidupi kebenaran abadi, kalian akan membentuk kehidupan yang jauh lebih bermakna dan berdampak. Itulah landasan yang akan menopang kalian menghadapi kesulitan hidup. Ketika kalian menyampaikan hal ini, terutama jika dilakukan dengan merendah di tengah hadirin, bukan sambil menuding dari atas, semua orang akan merasakan kebenarannya. Ada upaya mengidentifikasi kompetensi dan kekuatan. Namun seringkali kompetensi diartikan sebagai tirani, sesuatu yang sangat membebani kaum muda, begitu pula wanita muda. Padahal
mendengar pesan bahwa mereka harus menjadi kompeten dan berbahaya untuk menempatkan diri pada posisi yang tepat di dunia, justru sangat membangun. Alternatifnya, menjadi lemah dan tidak berdaya bukanlah pilihan yang menguntungkan. Pelaku penembakan di sekolah menengah adalah contoh mereka yang lemah, yang tidak siap menghadapi kerasnya hidup, karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk menjadi berbahaya. Menjadi berbahaya bukan berarti kejam. Perhatikan pernyataan dalam kitab suci, yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Terjemahan yang lebih akurat menggambarkan mereka yang memiliki pedang, tahu cara menggunakannya, tetapi memilih menenangkannya. Artinya, kalian harus kuat dan tangguh terlebih dahulu, kemudian menjunjung perdamaian. Konsep ini sangat berbeda dengan naivitas atau kelemahan pasif yang kerap didorong kepada generasi muda. Suatu gagasan yang berbahaya karena ketidakmampuan menahan tragedi hidup dan memikul tanggung jawab akan menimbulkan kepahitan. Dan dari kepahitan itulah bahaya sesungguhnya muncul. Kalian tidak perlu memperlakukan pria dewasa seakan anak-anak, namun generasi muda memang sangat membutuhkan pemahaman ini. Menjadi kuat, mampu mempertahankan diri, dan hanya setelah itu menciptakan kedamaian yang sejati. Saya percaya bahwa kalian harus menjadi monster sejati. Seringkali kita mendengar ajaran, jadilah tidak berbahaya, berbudi luhur, jangan menyakiti siapapun, sembunyikan naluri kompetitif, hindari keinginan untuk menang, jangan terlalu agresif atau tegas, ambil posisi belakang. Namun, menurut saya, sebaiknya kalian harus menjadi monster mutlak, lalu mempelajari cara mengendalikannya. Seseorang yang tidak mampu bertindak kejam dianggap lebih bermoral daripada mereka yang memilikinya, tetapi pandangan itu keliru. Jika kalian tidak sanggup melakukan kejam, kalian justru menjadi korban bagi siapa saja yang mampu. Itulah sebabnya orang tertarik pada anti pahlawan atau penjahat. Mereka merasakan panggilan dalam diri untuk mengintegrasikan sisi monster yang memberi kekuatan karakter dan harga diri. Tidak mungkin menghargai diri sendiri sepenuhnya sebelum kalian tumbuh gigi dan menyadari potensi bahaya dalam diri, bahkan jika hanya sedikit. Kesadaran tersebut membuat kalian lebih berani menuntut penghormatan bagi diri sendiri dan menegakkan batasan dari orang lain. Ini bukan berarti bersikap kejam lebih baik, melainkan mampu kejam namun memilih tidak melakukannya jauh lebih mulia daripada tidak pernah mampu. Dalam contoh pertama, kalian lemah dan naif. Dalam contoh kedua, kalian berbahaya tetapi dapat mengontrolnya. Banyak ajaran seni bela diri menekankan filosofi ini. Bukan hanya melatih teknik bertarung yang benar, tetapi juga mengembangkan damai dalam diri dan kesiapsiagaan. Menghindari konflik sejauh mungkin, namun siap jika keharusan bertarung muncul. Kompetensi dalam bertarung sesungguhnya justru mengurangi kemungkinan kalian harus terlibat perkelahian. Ketika seseorang menantang, kalian dapat merespon dengan percaya diri dan dengan sedikit keberuntungan. Sikap tersebut sudah cukup mirip dengan menegakkan dominasi sehingga pengganggu akan mundur. Kekuatan yang kalian kembangkan melalui sisi gelap diri kalian menjadi jaminan perdamaian terbaik. Inilah salah satu alasan Jung menekankan pentingnya mengintegrasikan bayangan. Semua aspek diri yang tidak ingin kalian sadari menjulur hingga ke neraka. Melalui analisis bayangan, kalian memahami alasan dibalik kemampuan orang lain bertindak kejam, sekaligus menyadari potensi kekejaman mengerikan dalam diri kalian, seperti yang muncul pada abad ke-20. Tanpa pemahaman itu, mustahil mengendalikannya.
Saat kalian mempelajari rezim Nazi Jerman atau Uni Soviet di bawah Stalin dan menanyakan pada diri sendiri tentang pelaku, bukan korban, ternyata mereka pada dasarnya sama seperti kalian. Jika kalian tidak menyadari hal ini, artinya kalian belum benar-benar memahami orang lain, termasuk diri kalian sendiri. Lebih jauh lagi, kalian perlu menemukan alasan mengapa mereka menyerupai kalian. Dan percayalah, proses ini tidak mudah. Inilah salah satu sebab mengapa hanya sedikit yang menapaki jalan menuju pencerahan dan kebijaksanaan. Dalam konteks perlakuan terhadap anak, pelecehan fisik adalah bentuk kekerasan primitif. Namun yang lebih berbahaya adalah pelecehan psikologis lanjutan, melemahkan keberanian dan harga diri anak secara berkepanjangan, bahkan seumur hidup. Apabila anak tidak menaruh rasa hormat yang sehat kepada kalian, kecenderungan balas dendam dapat muncul. Inilah inti salah satu aspek psikoanalisis Freudian, antara kalian memiliki kekuasaan itu atau dikendalikan olehnya. Pendidikan yang benar tidak berarti mengekang secara ekstrim, tetapi menyeimbangkan kekuatan dan kasih sayang agar kalian tidak menjadi tersekat dalam bahaya yang tidak terlihat. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Memahami bahwa setiap individu, bahkan pelaku kejahatan terbesar dalam sejarah, pada dasarnya sama seperti kalian, merupakan langkah pertama menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Integrasi bayangan, yaitu proses mengenali dan menguasai aspek tergelap dalam jiwa, bukan hanya mengurangi kerentanan kalian menjadi korban, tetapi juga menghargai rasa hormat dan penghargaan terhadap diri sendiri, sebagaimana kita menghormati kekuatan seekor binatang buas. Kesadaran ini penting tidak hanya untuk pertumbuhan pribadi, tetapi juga dalam peran kalian sebagai pendidik dan orang tua. Dengan menyadari potensi monster dalam diri, kalian akan lebih bijaksana dan terkontrol ketika mendisiplinkan anak, sehingga menghindari bentuk kekerasan fisik maupun psikologis yang merusak. Dengan mengintegrasikan bayangan dan mengembangkan kontrol atas kekuatan batin, kalian tidak hanya akan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan hidup, tetapi juga mampu menyalurkan energi tersebut menjadi kontribusi positif bagi diri sendiri dan orang lain. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.